Pembaharuan Turki Utsmani. Pemerintah yang pernah memerintah dalam masa kerajaan Turki Utsmani. 1. Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II adalah raja yang mempelopori pembaharuan di kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-19. Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal dunia di tahun 1839. Di awal pemerintahannya, beliau disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan berusaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Hal pertama yang dilakukan Sultan Mahmud adalah melakukan pembaharuan di bidang militer dengan membentuk suatu korps tentara baru di tahun 1826. Yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Sultan Mahmud dibantu oleh 2 pegawai tinggi dalam melaksanakan tugas kekuasaannya, yaitu Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Selain itu, Sultan Mahmud juga mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan, di mana kurikulum madrasah ditambahkan dengan pengetahuan umum. Dua, Tanzimat. Gerakan Tanzimat didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat agama negara Turki adalah agama Islam, yang semula terdapat pada pasal 2 Konstitusi Negara. Pembaharuan yang dilakukan meliputi 1. Pembaharuan di bidang hukum. 2. Pembaharuan di bidang pendidikan. 3. Pembaharuan di bidang pemerintah dan administrasi. Selain itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat, antara lain 1. Piagam Had 1 Syarif Gulhen tahun 1839. 2. Piagam Had 1 Humayun tahun 1856. Tokoh-tokoh gerakan Tanzimat sebagai berikut. 1. Mustafa Rashid Pasha. 2. Mustafa Sani. 3. Mahmud Sadiq Rifat Pasha. 4. Ali Pasha. Utsmani Muda. Golongan inteligensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan dikenal dengan nama Utsmani Muda. Utsmani Muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan merubah pemerintah absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintah konstitusional. Tokoh-tokoh Utsmani Muda antara lain sebagai berikut. 1. Zia Pasha. 2. Midhat Pasha. 3. Nami Kemal. Turki Muda. Gerakan oposisi
di kalangan perguruan tinggi mengambil perkumpulan rahasia. Oposisi berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan nama Turki Muda. 1. Ahmed Riza 1859 sampai 1903. Pembaharuan yang dilakukan antara lain ingin mengubah pemerintah yang absolut kepada pemerintah konstitusional. 2. Mehmet Murad 1853 sampai 1912 berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Utsmani. Dan bukanlah pula rakyatnya. Namun, sebab kemunduran itu terletak pada sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu, menurutnya kekuasaan sultan harus dibatasi. 3. Pangeran Shahabuddin berpendapat, menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan pengganti sultan. Masyarakat Turki, sebagaimana masyarakat Timur, kemajuan lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. 5. Mustafa Kemal lahir di Salonika tahun 1881. Dia seorang pemimpin Turki baru yang menyelamatkan kerajaan Utsmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dan penjajahan Eropa. Ialah pencipta Turki modern, dan atas jasanya ia mendapat gelar Ataturk atau Bapak Turki. Westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal. Tiga aliran pembaharuan Barat, Islam, dan nasionalisme. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Turki terletak pada posisi yang sangat strategis. Di satu sisi berhadapan dengan Eropa dan Rusia, dan pada sisi lain berbatasan langsung dengan daerah-daerah Arab dan Persia. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman tahun 1520 sampai 1556 yang termasyhur dengan julukan Al-Qanuni atau pembuatan undang-undang. Pengganti Sultan Al-Qanuni ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang politik pemerintahan. Sehingga kekuatan militer dinasti Umayyah ini makin lama makin menurun. Begitu juga perekonomiannya, karena perdagangan antara timur dan barat sudah tidak lagi melalui jalur wilayah mereka. Selain itu, ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnansi, dan tarekat-tarekat yang ada banyak dibalut ajaran kufarat,
serta umat Islam sudah banyak mengikuti ajaran yang menghantarkan mereka menjadi fatalistik. Gerakan pembaharuan di Turki Utsmani ini dalam perjalanan sejarahnya melahirkan 3 aliran pembaharuan. Pertama, golongan Islam yang mengambil bentuk-bentuk pembaharuan dari Barat. Kedua, golongan Barat yang ingin mengambil Barat sebagai dasar dan model pembaharuan. Ketiga, golongan nasionalis Turki yang timbul kemudian melihat bahwa bukan peradaban Barat dan juga bukan Islam yang harus dijadikan dasar, tetapi nasionalisme Turki. Aliran Barat dengan meniru sistem. Tokoh-tokoh aliran Barat. 1. Taufik Fikret. 2. Abdul Jeudat. 3. Ali Pasha. 4. Mustafa Sani. Rendahnya status wanita menurut aliran ini merupakan salah satu sebab kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Kudung dianggap simbol kerendahan status wanita. Oleh karena itu, mereka menganjurkan agar ajaran keseharusan berkerudung dan ajaran poligami dihapuskan. Mereka mempunyai semboyan buka Al-Quran dan buka kerudung wanita. Selain itu, mereka juga ingin wanita diberi status dan hak yang sama dengan pria. Islamisme. Bukan syariat Islam penyebab kemunduran. Tokoh-tokoh aliran Islamisme. 1. Nami Kemal. 2. Midat Pasha. 3. Mehmet Murad. 4. Sahabuddin. Kelompok yang terkuat di aliran ini adalah kelompok Sirat Mustaqim. Tokoh utama kelompok ini ialah Mehmet Akif tahun 1870 sampai 1936. Ia seorang sastrawan yang tertarik dengan kemajuan Jepang. Menurutnya, bangsa Jepang maju karena mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dan menolak adat istiadat mereka. Nasionalisme menciptakan Turki modern. Tokoh-tokoh aliran nasionalisme. Mustafa Kemal dengan paham westernisme, sekularisasi, dan nasionalisme. Menurut aliran ini, kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh Syekh al-Islam harus dialihkan kepada parlemen. Begitu juga dengan mahkamah syariat, dipindahkan dari yurisdiksi Syekh al-Islam ke yurisdiksi pemerintahan, kehakiman, dan madrasah yang selama ini dikuasai oleh Syekh al-Islam harus dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian Pendidikan. Inilah yang dimaksud oleh mereka tentang usulan pemisahan antara agama dan negara. Jadi, pemisahan yang mereka usulkan masih belum menghantarkan Turki kepada negara sekuler, karena masih mengurusi masalah pendidikan agama
atau madrasah.